Allah, ya 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Syukur pada Allah kita masih diberi hidayah. Masih ingat apa hidayah? Kita ulang-ulang berkali-kali hidayah. Petunjuk yang bisa menyampaikan ke surganya Allah. Ya. Kalau terus kita dalam hidayah Allah, terus kita mengaji, ibadah pada Allah, terus kita istiqomah, insya Allah masuk surganya Allah. Petunjuk yang bisa menyampaikan ke surganya Allah. Kalau kita istiqomah terus mengaji, ya terus kita ibadah, insya Allah surganya Allah. Min asbabi mauti su'il khatimah adamul istiqomah fil ibadah. Di antara gara-gara mati su'ul khatimah, mati tragis, mati yang bawa iman, ya apa itu? Enggak istiqomah dalam ibadah. Ngaji-ngaji, sholat, ya mas malas, mas mati, mas ngaji mati, mas sholat mati, mas berjamaah mati, langsung itu su'ul khatimah tuh, langsung jahanam. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, terus kita istiqomah, apa istiqomah? Teguh kokoh pendirian kayak gunung. Apa istiqomah? Teguh kokoh pendirian kayak gunung. Gunung itu diterpa angin ribut kencang-kencang tetap di kokoh dia. Ya. Gunung itu ya. Diterpa angin, hujan, apa aja dia tetap kokoh. Apa istiqomah? Teguh kokoh pendirian kayak gunung. Terus ibadah, terus ngaji, baik dalam keadaan sehat, sakit, cuma pilek gak ngaji, sakit gigi, nggak tetap ngaji. Sholat pun nggak ada keringanan. Ya kalau tadi nggak mampu diri, duduk, nggak mampu duduk, berbaring. Wah, dengan isyarat. Ya. Nggak mampu berbaring, ya pakai isyarat, pakai mata. Nah, matanya nggak bisa ngedip, pakai hati. Hatinya udah nggak berfungsi ya mati, disolatin. Hatinya udah detak jantungnya udah berhenti ya disolatin. Itu nggak ada dispensasi berjamaah pun kalau bisa apa? Ke masjid, walau kana habuan, meskipun melangkah ke masjid. Kau tahu betapa besar pahala berjamaah, ya. Betapa besar ancaman enggak penuhi panggilan Allah, pasti akan ke masjid meskipun melangkah. Kalian nggak tahu ya? Nggak tahu. Dibukakan hijab, wah surga intan bilion, istana emas, istana perak, sungai susu, sungai madu, bidadari yang super cantik. Itu pahala berjamaah, pahala ngaji, pasti akan apa? Akan ngejar tuh, meskipun rumah di Cikarang, rumah di Kalimantan, rumah yang di luar negeri, dia kejar tuh, karena tahu, ya enggak? Jangan surga, ya enggak? Yang datang kemarin nih dikasih duit, dikasih dunia, yang datang kemari dikasih duit 100.000, mau datang dari Kerawang, dari Cikarang datang kemari rame 100.000. Yang datang kemari dikasih apa tuh? Sate, 20 tusuk. Wah, kemarin berlomba. Ini surganya Allah nih, ya enggak? Wah, surga emas, istana perak. Kenapa enggak mau? Enggak tahu. Enggak tahu. Kalau dibukakan hijab, wah dia tentu akan berlomba-lomba dia. Kata Nabi akan melangkah dia ke masjid, wah akan melangkah dia ke pengajian. Kalau dia tahu. Kapan dibukanya hijab? Nanti menjelang mati. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Seorang pun enggak tahu tuh, Allah rahasiakan tuh. Berupa keindahan mata, keindahan surga, keindahan bidadari, Allah rahasiakan tuh. Satu orang enggak ada yang tahu. Kalau tahu, wah pasti akan berlomba tuh mau ngaji. Penuh masjid, penuh masjid taklim, penuh masjid zikir, penuh. Karena nggak tahu Allah rahasiakan tuh. Kapan dibukanya? Menjelang mati. Ya, surah Waqiah, falaula ijabalaqatul khuluqum wa antum hina idzin tanzurun. Ketika roh sampai tenggorokan, itu akan diperlihatkan tuh.
bagi yang ngaji, yang salawatan, senang maulid, ya enggak? Senang sedekah, senang ngaji, senang baca Quran, akan itu malaikat membuka sayap sebelah kanan, terlihatlah surga, ya enggak? Angin sepoi-sepoi, keindahan surga, ya istana emas, istana belian, ya. Masya Allah, sungai Salsabil, sungai Zanzabil, enggak? Sungai Tasnim, wah. Maka menjelang mati itu dia tuh tidak terasa dicabut nyawanya, saking apa? Terpesonanya ingat bidadari, saking terpesona ingat surganya Allah, nggak terasa keluar nyawanya itu. Tuh ya, sebelah kanan dibuka sayapnya, senyum dia. Maka masih ingat ya dulu pernah kita ungkapkan 3 ciri orang surga apa menjelang meninggal itu senyum. Kenapa tersenyum? Melihat surganya Allah. Niat bidadari yang melambaikan tangannya. Ya, lihat keindahan surga, tersenyum dia. Apa yang kedua, ciri-ciri orang surga? Keluar keringat jidatnya, karena dia malu. Ya Allah, kok saya surga, saya banyak dosa. Suka main HP. Ya Allah, gitu kan. Satu, keluar mukanya cerah ceria karena dia melihat surganya Allah. Yang kedua, mukanya jidatnya berkeringat. Ya, saking malunya pada Allah, malu dia. Yang ketiga, keluar air mata. Ini air mata saking bahagianya nggak percaya surga. Jadi ada air mata sedih, ada air mata bahagia. Ada orang zaman dulu kan pergi haji itu 4 bulan, 5 bulan. Yang berangkat cuma suaminya, istrinya tinggal 4 bulan. Pulang-pulang nangis dipelukan. Nangis saking bahagianya ketemu istrinya, ketemu suaminya. Gitu kan. Terus sekarang pulang pergi haji, istrinya tinggal 40 hari gak kerasa. Enggak, kurang nangis sekarang mah. Ya, itu nangis bahagia itu. Saya ulang ya, ciri-ciri orang surga 3 menjelang mati itu apa? Tersenyum, muka cerah ceria gitu ya. Apa yang kedua? Berkeringat, saking bahagia, saking malunya pada Allah, malu punya dosa kok surga gitu kan. Apa yang ketiga? Keluar air mata bahagia. Senang. Kenapa seperti itu? Malaikat membuka sayap sebelah kanan. Dia surga. Apa asbab dia? Senang mengaji, senang selawatan, senang sedekah, senang istighfar, ya, senang dakwah milik agama Allah, senang berjamaah, ya. Tapi kalau ya dia itu enggak soleh, enggak patuh perintah Allah, mas berjamaah, mas ngaji pelit, ya, enggak mengikram orang tua, enggak mengikram ulama, itu malaikat membuka sayap sebelah kiri, terlihatlah neraka jahanam yang siap menjilat-jilat tubuhnya. Dia melihat ular sejauh akhlak yang siap nyatokin tubuhnya. Dia melihat, wah, jurang-jurang neraka. Maka dia apa? 3 ciri-cirinya apa? Mukanya pucat, mukanya hitam, mengkerut dia. Nah, kalau orang soleh pak, orang soleh waliullah yang besar. Senang dia kan? Ya surga. Kalau orang nggak soleh, orang munafik, orang jolim, mengkerut dia. Ya. Mengkerut. Apa lagi? Mukanya pucat, mukanya gelap. Ya, orang soleh mukanya bersinar. Saya punya guru meninggalnya bersinar, kayak nggak meninggal. Saya punya guru, segera aja mas. Ya, segera aja itu subhanallah. Kayak nggak meninggal. Yang kedua apa ciri-ciri orang gagal tuh ya? Orangnya ngorok, kayak sampai disembelih. Dia merasakan pedihnya dicabut nyawa. Kayak dikuliti, kayak dibeset-beset kulitnya, ya enggak, kayak besi panggangan dalam tubuhnya, bahkan lebih pedih daripada itu. Apalagi 1 mukanya pucat, 2 ngorok, yang ketiga keluar busah dari mulutnya. Nauzubillah min dzalik. Maka kita ngaji istiqomah ya. Kita istiqomah terus, insyaallah surganya Allah. Janji Allah waladzina istaqamu innal ladzina istaqamu. Orang istiqomah innal ladzina istaqamu. Semua orang istiqomah apa istiqomah tadi? Innal ladzina qalu, maaf salah. Rabbuna Allah tsumma istaqamu. Innal ladzina qalu. Semuanya orang-orang yang mengatakan, meyakini, mendzikirkan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah.
Sumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Apa istiqomah? Teguh, kokoh pendirian kayak gunung. Sakit, sehat, lagi kaya, lagi miskin, lagi susah, lagi senang, terus ngaji, terus ibadah. Janji Allah ada 10 ya. Ada 10 keutamaan fadilah istiqomah. Innalladzina qalu, semuanya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami ialah Allah, ibadah pada Allah, summa istaqamu, kemudian istiqomah. 10 fadilah istiqomah. 1, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun pada malaikat. Malaikat. Ya. Kedua, alla takhafu, enggak ada rasa takut. Wala tahzanu, enggak sedih menghadapi dunia ini orang istiqomah itu. Yang keempat, fadilah istiqomah, fadilahnya wa absyiru, akan bahagia, sebahagia terus dunia akhirat. Enggak stres, enggak resah, enggak risah. Bil jannah, bahagia dengan surganya Allah. Atakuntum tu'adun. Yang keenam, nahanu awliyakum, Allah akan jadi penolongnya. Ya, Allah akan selalu tolong. Yang ketujuh, fil hayati dunia, di dunia ditolong. Selalu ada pertolongan Allah. Kepepet ada pertolongan Allah, kepepet ada pertolongan Allah. Wa fil akhirah, nanti pun di akhirat ditolong. Aman sisa kubur, langsung surganya Allah. Yang ke-9, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, akan mendapatkan apa yang kita inginkan sesuai hawa nafsunya. Ya. Yang ke-10, walakum fiha ma tad'un, doanya akan dikabul. Inilah fadilah apa tadi? Istiqomah. Insyaallah ya, kita istiqomah mengaji ya sampai kita menghadap Allah.